Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang diferensiasi parsial. Sebelumnya, kami beranggotakan yang pertama Arif Setiawan dengan NPM 2051040255, Bagus Adindapa dengan NPM 2051040410, kemudian Mat Kurnia Ramadhani dengan NPM 2051040094, kemudian ada Muhammad Nur Rahim dengan NPM 2051040333, dan yang terakhir ada Sadam Aziz dengan NPM 2051040154. Baiklah, nama saya Arif Setiawan dari kelompok 7 ingin membacakan mengenai materi kelompok kami, yaitu aturan derivatif, konsep derivatif, parsial dan aplikasinya pada komparatif statik. Review turunan derivatif. Diberikan fungsi y sama dengan fungsi x, maka turunan dari fungsi tersebut adalah dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fungsi x ditambah delta x dikurang fungsi x per delta x. Dalam pertemuan sebelumnya telah dipelajari cara menentukan turunan dengan pendekatan limit sebagai berikut. 1. Tentukan difference kuantitas dari fungsi dengan menggunakan persamaan delta y per delta x sama dengan fungsi x ditambah delta x dikurang fungsi x per delta x. Kemudian yang kedua, tentukan limit dari difference kuantitas untuk delta x mendekati 0 dengan menggunakan persamaan dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fungsi x ditambah delta x dikurang fungsi x per delta x. Dalam pertemuan ke-6 ini akan dipelajari aturan-aturan cara menentukan turunan atau diferensiasi secara praktis. A. Turunan diferensiasi untuk fungsi dengan satu variabel. 1. Fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan k, maka f aksen x sama dengan d per dx k sama dengan 0. Bukti, jika fungsi x sama dengan k, maka fungsi n sama dengan k. F aksen n sama dengan limit x mendekati n. Fungsi x dikurang fungsi n per x dikurang n sama dengan limit x mendekati n k dikurang k per x dikurang n sama dengan 0. Fungsi aksen n sama dengan 0, maka fungsi aksen x sama dengan 0. Sekian. Terima kasih. Yang selanjutnya fungsi pangkat. Jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka d per dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Contoh, jika y sama dengan x pangkat 4, maka dy per dx sama dengan 4x pangkat 3. Selanjutnya, aturan penambahan dan pengurangan. Jika hx sama dengan fx ditambah atau dikurang gx, maka d per dx turunan fungsi x dikali fungsi g terhadap variabel x sama dengan f aksen x ditambah atau dikurang g aksen x. Contoh, C sama dengan Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 10Q plus 75. Maka DC per DQ sama dengan D per DQ dikali Q pangkat 3 min D per DQ dikali 4Q kuadrat plus D per DQ dikali 10Q plus D per DQ dikali 75. Maka DC per DQ sama dengan 3Q kuadrat
min 8Q plus 10 plus 0. Yang selanjutnya aturan perkalian. Jika Hx sama dengan Fx dikali Gx, maka D per Dx turunan fungsi X dikali fungsi G terhadap variabel X sama dengan Gx F aksen X plus Fx G aksen X. Contoh R sama dengan PQ, P sama dengan 15 min Q, R sama dengan 15 min Q dikali Q. Maka dr per dq sama dengan Q dikali D per dq dikali P ditambah P dikali D per dq dikali Q sama dengan Q dikali min 1 plus 15 dikurang Q dikali 1 sama dengan 15 dikurang 2Q. R sama dengan 15Q dikurang Q kuadrat. dr per dq sama dengan 15 min 2Q. Jika, dan untuk yang kelima, jika Fx sama dengan C dikali Gx, maka F aksen X sama dengan C dikali G aksen X. Jika Hx sama dengan F dikali X atau G dikali X, maka D per Dx turunan fungsi X per G dikali X sama dengan G dikali X fungsi F aksen dikali X min F dikali X G aksen X per G kuadrat dikali X. Contoh, TC sama dengan C dikali Q biaya total, MC sama dengan C aksen Q biaya marginal, AC sama dengan C dikali Q per Q biaya rata-rata. D per dq sama dengan C dikali Q per Q sama dengan Q dikali C aksen Q dikurang C dikali Q dikali 1 per Q kuadrat sama dengan 1 per Q turunan C aksen Q dikurang C dikali Q per Q sama dengan 1 per Q turunan MC min AC. Jika D per dq sama dengan C dikali Q per Q sama dengan 0, maka AC sama dengan MC. Selanjutnya ada diferensiasi parsial, yaitu misalkan fungsi Z sama dengan fungsi variabel X, Y, turunan atau diferensiasi parsial dari Z terhadap X pada variabel X, Y adalah fungsi X sama dengan limit delta X mendekati 0, fungsi terhadap variabel X ditambah delta X, Y dikurang fungsi terhadap variabel X, Y per delta X. Selanjutnya ada turunan atau diferensiasi parsial dari Z terhadap Y pada X, Y adalah fungsi Y sama dengan limit delta Y mendekati 0, fungsi terhadap variabel X, Y ditambah delta Y dikurang fungsi terhadap variabel X, Y per delta Y. Selanjutnya ada interpretasi dari turunan atau diferensiasi parsial. Yang pertama,
fx menyatakan ekspresi dari kemiringan garis singgung tangen slope yang paralel dengan bidang xz. Yang kedua, fy menyatakan ekspresi dari kemiringan garis singgung tangen slope yang paralel dengan bidang yz. Selanjutnya, untuk fungsi multivariabel, y sama dengan f yang di dalamnya terkandung x1, maka X2 turunan atau sampai diferensiasi parsial terhadap x1 adalah limit delta x1 mendekati 0, delta y per delta x1 sama dengan limit delta x1 mendekati 0, fungsi terhadap di dalamnya variabel x1 ditambah delta x1, x2 sampai xn dikurang fungsi yang di dalamnya x1, x2 sampai xn per delta x1 sama dengan turunan parsial y per turunan parsial x1 sama dengan f1. Dan secara umum turunan parsial terhadap sembarang x adalah limit delta x1 mendekati 0, delta y per delta x1 sama dengan turunan parsial y per turunan parsial x1 sama dengan fi. I sama dengan 1 sampai n. Contoh yang pertama ada fungsi produksi COP sampai Douglas. Delta ditambah beta sama dengan 1, Q sama dengan 96K pangkat 0,3 dikali L pangkat 0,7. Di bawahnya, MPPK sama dengan turunan parsial Q per turunan parsial K sama dengan 0,3 dikali 66K pangkat min 7 dikali L pangkat 0,7 sama dengan 28,8 K pangkat min 7 dikali L pangkat 0,7. Di bawahnya, MPPL sama dengan turunan parsial Q per turunan parsial L sama dengan 0,7 dikali 96K pangkat 0,3 dikali L pangkat min 0,3 sama dengan 67,2 K pangkat 0,3 dikali L pangkat min 0,3. Y sama dengan fungsi variabel x1, x2 sama dengan 3x1 kuadrat ditambah x1 dikali x2 ditambah 4x2 kuadrat. Di bawahnya, turunan parsial f terhadap variabel x1 sama dengan f1 sama dengan 6x1 ditambah x2. Bawahnya, turunan parsial f terhadap variabel x2 sama dengan f2 sama dengan 8x2 ditambah x1. Contoh yang ketiga, y sama dengan f U Pi sama dengan U tambah Pi dikali 3U tambah 2Pi sama dengan 3U kuadrat ditambah 5UV ditambah 2V kuadrat. Bawahnya turunan parsial F per turunan parsial U sama dengan 6U ditambah 5Pi. Atau turunan parsial F per turunan parsial U sama dengan 5U ditambah 4Pi. Contoh yang keempat sama dengan Y sama dengan F terhadap variabel X1, X2 sama dengan 2X1 ditambah X2 pangkat 3 ditambah X1 ditambah 3X2 kuadrat. Bawahnya turunan parsial F terhadap variabel X1 sama dengan 3 dikali 2X1 ditambah X2 kuadrat dikali 2 ditambah 2 dikali X1 ditambah 3X2 dikali 1 sama dengan 6 dikali 2X1 ditambah X2 kuadrat ditambah 2 dikali X1 ditambah 3X2. Selanjutnya, turunan parsial F terhadap variabel X2 sama dengan 3 dikali 2X1 ditambah X2 kuadrat dikali 1 ditambah 2 dikali X1 ditambah 3X2 dikali 3. Jawabannya 3 dikali 2X1 ditambah X2 kuadrat ditambah 6 dikali X1 ditambah 3X2. Baiklah, saya Muhammad Nur Rohim dengan NPM 20510403333 akan menjelaskan tentang aplikasi pada analisis statis komparatif. Setelah memiliki pengetahuan mengenai aturan diferensiasi, selanjutnya akan diaplikasikan untuk menganalisis bagaimana nilai
equilibrium, suatu variabel endogen akan berubah jika terjadi perubahan dalam setiap variabel eksogen atau parameter. Yang pertama, model pasar atau market model. Model pasar sederhana dengan satu komoditi, yaitu QD sama dengan A min BP atau A dan B lebih besar dari 0, disebut permintaan. QS sama dengan min C plus DP atau C dan D lebih besar dari 0, yang disebut penawaran. Solusinya dengan metode matriks inverse adalah QD plus BP sama dengan A, QS min DP sama dengan min C. Pertama ada matriks A, matriks 1, B, 1, dan min D dengan matriks QP sama dengan matriks A min C. Kemudian 1 per min B plus D sama dengan matriks min D, min B, min 1, dan 1 dengan matriks A min C sama dengan matriks Q0 dan P0. Matriks Q0 dan P0 sama dengan 1 min B plus D, matriks min D, min B, min 1, 1 dengan matriks A min C. Matriks Q0, P0 sama dengan matriks Q per BD per 1 B plus D, B per B plus D min 1 per B plus D, matriks A min C. Dengan rumus Q0 sama dengan AD min BC per B plus D, P0 sama dengan A plus C per B plus D. Untuk mencari bagaimana perubahan yang sangat kecil dalam satu parameter akan mempengaruhi nilai P dan Q, kita perlu diferensiasi secara parsial terhadap setiap parameter. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.